Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya. Di video kali ini kita akan belajar mengenai bridge. Nah, di bridge kali ini terdapat ada 4 materi ya teman. Yang pertama ada konsep bridge, kemudian bridge konfigurasi sederhana, kemudian firewall NAT dan DHCP pada topologi bridge. Kemudian yang terakhir ada pengembangan topologi. Oke, nah di sini langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, itu konsep bridge. Nah, untuk konsep bridge, ya, bridge adalah menggabungkan beberapa interface menjadi satu interface virtual ya teman-teman. Nah, dengan kategori satu segmen jaringan. Nah, kemudian bridge bekerja pada layer 2, memisahkan collision domain menjadi 2 bagian. Kemudian semua tipe interface seperti Ethernet, wireless, SPF, tunnel itu bisa di bridge ya teman-teman. Nah, dan ada juga yang terakhir itu by default untuk router SOHO sudah tersetting bridge Ether 2 sampai Ether 5 ya teman-teman. Nah, jadi untuk konsepnya misalkan di sini mempunyai 2 PVC ya teman-teman, PVC 1 dan PVC 2. Nah, PVC ini semisal memiliki IP 10.10.10.1 dan ini titik 2 ya teman-teman. Nah, dengan adanya bridge itu kan yang tadi menggabungkan beberapa interface menjadi satu interface virtual, kategorinya satu segmen, berarti kan IP 10.1 dan 10.2 itu satu segmen ya teman untuk Ether 2 dan Ether 3. Nah, nantinya dengan di bridge itu akan digabungkan menjadi satu ya teman-teman, karena untuk IP-nya itu satu segmen, jadi nanti tidak usah set untuk addressingnya satu-satu ya teman-teman. Itu untuk konsep bridge-nya ya teman-teman. Oke, mungkin seperti itu ya. Oke, nah video selanjutnya kita lanjut ke bridge konfigurasi sederhana ya teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, lanjut dari sini untuk konfigurasinya teman-teman setup topologinya terlebih dahulu ya. Nah, di sini siapkan untuk networknya itu saya menggunakan NAT ya teman-teman, NAT dan juga satu buah router. Nah, router fungsinya untuk menghubungkan nanti ke PVC ya teman-teman untuk si IP addressnya ya teman-teman. Nah, tadi juga saya sempat buka ya, karena untuk bukanya itu sedikit memakan waktu ya teman-teman. Aduh, sorry. Oke, jadi ini nanti mendapatkan IP, berarti IP-nya, IP address-nya 10.0.1.7.241 ya teman-teman untuk IP address-nya. Oke, lanjut dari sini teman-teman buat jalur ya untuk ke winbox-nya. Untuk buat jalurnya di sini ke CMD ya, CMD, kemudian lantas administrator. Ini kalau ada seperti ini teman-teman lihat aja. Di sini tambahkan root add IP-nya 10.0.1.37.0 itu IP networknya ya. Kemudian boxnya 255. Kemudian IP si PNetLab-nya ya teman, itu berarti 192.168.128 dan enter. Nah, di sini kalau sudah oke, sudah bisa ya teman-teman, tinggal pin aja, pin bisa itu nah ini udah replay from teman-teman, bisa. Oke, lanjut. Kita di sini buka winbox ya, winbox ini nanti IP-nya menjadi
dan terus pastikan si rumun agen sama si node-nya itu kosong ya teman-teman kalau pakai adsense mode. Nah, kemudian kita connect. Nah ini kita udah login ya teman, kita udah berhasil login. Ini udah besar teman-teman, cukup. Di sini kita sambungkan terlebih dahulu ya. Kita berarti sambungkan untuk versi 2 kita sambungkan menjadi seperti itu, Ethernet 2, dan untuk versi 3 pakai Ethernet 3. Jadi seperti ini. Kita inbox lagi. Di sini kita masuk ke bridge ya teman-teman untuk konfigurasi dengan bridge. Nah di sini teman-teman add bridge terlebih dahulu. Misal di sini bridge mati dan apply. Nah selanjutnya langkah selanjutnya masuk ke port. Di port teman-teman add yang port Ethernet 2 dan juga Ethernet 3. Ethernet 2 ininya bridge mati yang barusan kita buat, dan apply, terus oke, dan tambahkan lagi Ethernet 3, bridge-nya masih yang mati, dan apply, oke. Kemudian lanjut di sini kita addressing, teman, kita pergi ke IP address, kita tambahkan IP-nya jadi 10.30.1.4. Jangan lupa prefixnya teman, kemudian arahkan interface-nya ke bridge mati dan ke play. Oke. Kalau sudah seperti itu, nah di sini kita coba ke new terminal ya teman-teman. Terminal yang tapi ya ping 10.1. Nah ini hasilnya bisa ya teman-teman, hasilnya TTL time. Kita foto saja. Lanjut kita hidupin untuk PVC-nya ya. PVC-nya nanti saya di sini kita kasih label, ini aja. Ini kita duplikat. Ini kita ganti menjadi 30. Nah seperti ini, kemudian kita buka untuk titik kedua kita, isi 2, kemudian lanjut ke isi 3 sekalian ya teman-teman. Simpan aja di sini. Buka isi 2, kita show IP. Di sini masih kosong ya, kemudian kita request IP. Ketik IP 10.30.2.4, kemudian 10. Ini udah ada ya, dan kita coba ping. Ini udah bisa ya teman untuk isi 2, kemudian titik 3 bisa request IP ya, request IP langsung karena ini pasti belum ada IP nya teman. IP 10.30.13.24 dan sudah rapi.
Oke, nah ini juga bisa ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman untuk konfigurasi thread sederhananya ya teman. Oke, nah video selanjutnya kita akan belajar mengenai firewall, NAT, dan DHCP pada topologi bridge teman-teman. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, lanjut. Nah, untuk firewall, NAT, dan DHCP pada topologi bridge, kan di topologi ini kita nah yang PVC 2 dan PVC 3 itu belum connect ke internet, hanya si routernya aja ya teman. Pada contoh kita coba ya di 8888. Nah, kan hanya si routernya aja yang connect ke internet. Kita coba PVC 2 kita pin 8888. Nah, ini belum bisa ya teman-teman, atau request timeout. Oke, nah sebagai contoh untuk konfigurasinya langsung saja kita buka ke Winbox ya. Ke Winbox ini kita close aja terlebih dahulu. Nah, di sini kita masuk ke dalam bagian IP ya, IP, kemudian ada firewall. Nah, kemudian untuk NAT-nya kita add ya, add chain-nya kita memakai SRC NAT, kemudian nya kita arahkan yang mengarah ke DSP ya teman. Kemudian action-nya kita tetap pakai master ready teman, karena untuk menyalurkan semua IP yang IP. Kemudian kita apply terus oke teman. Oke, kita coba lagi ya, kita coba pin 888 apakah udah bisa. Di sini sudah bisa ya teman-teman. Itu di gua lanjut PVC 3 pin sorry pin 888. Oke, ini sudah bisa ya teman. Oke, kalau booking google.com itu pasti belum bisa ya, google.com ini pasti belum bisa. Kita kan belum set untuk ID dan oke, kita ID DNS 8888 sini kalau di google.com baru bisa teman. Oke, lakukan pada divisi yang satunya lagi ya teman. Kita ID DNS 8888. Oke, dan pin google.com. Nah, ini udah bisa ya teman. Oke, nah lanjut ke bagian IP dan DHCP nya teman. Di sini teman-teman set untuk IP DHCP servernya ya teman. Kita cek ke DHCP server. Nah, di sini teman-teman jangan add ya, jangan salah ya teman. Teman-teman harus ke DHCP setup. Kemudian ethernya kita memakai yang bridge marquee ya teman. Dan di sini kita next aja ya. Oke, next. Ini DNS kita next aja, next. Oke, sukses. Oke, di sini sebagai contoh kita di DHCP. Oke, nah di sini udah doreh teman. Kita mendapat IP 1030.254 ya teman. Kita coba show IP. Nah, di sini IP udah bisa ya teman. Dan juga kita IP DHCP. Nah, untuk yang PVC 2 itu mendapatkan IP 254 untuk ujungnya atau belakangnya, dan si
plus 3 itu 253. Itu kalau kita pun ke 88 atau 82, kita buka dulu ke .com. Nah, itu akan langsung bisa ya teman, karena kita udah setting untuk NAT mask rate-nya. Google.com, oke, bisa. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman untuk yang firewall NAT dan DHCP pada topologi Bridge. Oke, nah di video selanjutnya kita akan belajar mengenai pengembangan topologinya ya teman-teman. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Oke teman-teman, lanjut. Nah, di sini kita untuk menambahkan satu buah router. Di router 2 ini nanti fungsinya akan sebagai switch ya, meneruskan semisal ping dari router 1 ke PC. Jadi gunanya router 1 router 2 ini jadi switch ya teman-teman. Oke, nah di sini kita sambungkan terlebih dahulu teman-teman. Kita sambungkan lebih dahulu di Ether 4. Nah, caranya gimana? Nah, nantinya di router 1 ini kita akan menambahkan ke dalam bridge kita ya teman. Jadi Ethernet 4 itu masuk ke dalam bridge kita ya teman-teman. Oke, kemudian di sini kita sambungkan pada PVC kita. Oke, nah kalau sudah seperti ini, kita login dulu ya teman. Login dulu, kosong, no, aja. Oke, kita cek nanti labelnya. Oke, di sini Ether 1 dengan identitasnya berarti karena kita belum set ya untuk namanya. Oke, kita berapa ya, kita sudah cek untuk cek semuanya masuk ke Ether 4. Oke, jadi di sini sudah sesuai ya teman, sesuai. Oke, lanjut di router 2. Di router 2 kita aktifkan untuk rumusnya ya teman. Gunakan di tools mohon enable yes teman. Oke, next kita print. Oke, sudah ada. Oke, kita lihat ke box selanjutnya. Box itu kita umumnya ya, namun enable play dan kita more box dan ini kita satu. Kita connect ke rumah. Oke, kita masuk ya. Connect. Oke, nah di sini sudah masuk ya di admin via. Oke, kita ganti dulu untuk namanya sistem identity, kita ganti namanya jadi router 1. Teman-teman bebas ya untuk namanya, saya mulai router 1 aja, mulai. Oke, kemudian di bawah kita ke sistem identity, nomornya 2.
Lagi ya, dua. Oke, ini pas selanjutnya kita tambahkan ya teman-teman, kita tambahkan Fortnite. Kita pergi ke bridge. Nah, di sini kita tambahkan setter 4 teman-teman. Kan 4 play. Oke, ini sudah. Kemudian kita lanjut di filter 2, ketik filter 2. Tambahkan untuk bridge-nya ya, bridge kita tambahkan ya, kita hapus key seperti ini, play. Oke, kemudian masuk ke port. Kita untuk di port kita tambahkan ether 1 dan ether 2 ya teman-teman. Jadi fungsi ether 2 yaitu sebagai switch teman, saya tekan konfirmasi ether 1 play. Oke, dan 2 play juga. Jadi seperti itu ya teman untuk pengembangan komponennya, sangat mudah ya teman. Dan kita ke PVC ya, ke PVC kita buka. Ini kita coba formalitas juga sudah bisa ya teman. Proses pembuatan. Oke, dari sini sudah bisa ya teman. Kita mendapatkan IP 10.10.30.30.251 dan working 8888. Oke, ini sudah bisa ya teman. Dan satu lagi kita nah, google.com juga udah bisa ya teman-teman. Jadi seperti itu ya teman untuk pengembangan topologinya ya teman, sangat simpel dan sangat mudah ya teman. Oke, jadi cukup segitu ya teman untuk materi bridge kali ini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.